Dah bu iman depan man. Kejadiannya itu malam minggu, kira-kira jam 1 kejadiannya. Pas yang tidur ditelepon sama pamannya sendiri yang jadi tentara tugas di Gebang. Pamannya siapa itu? Pamannya korban. Ya, coba sudah lihat video, dia bilang kan. Dikirim video itulah. Buka-buka, tolong dikasihkan bapaknya, bapaknya korban kan. Langsung saya bangun, saya kasihkan video. Malam itu juga? Bukan. Hari Minggu. Kejadiannya kan malam Minggu. Terus paginya kira-kira jam 1. Sebelum jam 1 saya datang ke rumahnya korban, ayahnya korban. Saya bicara gini-gini. Terus saya bukakan video. Langsung dia emosi kan. Terus kita apakan ini, kita gimana, saya begitukan kan. Dibuka, ini sudah terlalu ini, tapi disuruh kita cari pelaku-pelaku ini, yang 4 orang ini, sebelum yang lain kan, yang kita lihat pelaku yang dekat-dekat rumah kita cari, tapi tidak ketemu. Lah dia duduk, ayahnya korban gini aja, kalau saya cari orangnya nanti jangan-jangan saya memukul, dia bilang kan, bisa-bisa lain cerita, dia bilang. Kalau gitu kita lapor polisi, dia bilang kan. Akhirnya saya bawa dia, kira-kira jam 1 lebih saya buat laporan hari Minggu itu. Polsek. Kebetulan satu piket, tidak tahu namanya, terus yang menangani dia bilang kebetulan datang lagi bawa mobil polisi 2. Ternyata laporan kita itu tidak dimasukkan, gitu. Tidak dimasukkan, tidak dilaporkan, tidak dikasih kita surat bukti laporan. Akhirnya saya minta nomor orang resort Selong, dikirimin sama teman, dikirimin nomor itu, langsung saya kirimkan video, gimana ini, apakah bisa dijadikan kejadian perkara, gitu kan, sama orang resort. Nggak digerubis dulu, mungkin belum dia lihat videonya, langsung dia kirim, oh ini bisa, udah kita buat laporan, saya bilang, tapi nggak direspon sama sektor kan, belum dilaporkan. Akhirnya ditelepon sama Pak Suryanto, mungkin Intel namanya, di polisi itu ditelepon, ini bisa nggak kita ketemu, dia bilang kan. Oh bisa, saya Pak Suryanto, dia bilang. Akhirnya saya datang ke sektor, ditanya-tanya, suruh bawa ayahnya korban kan. Terus saya bawa, nggak situ saya bawa gitu. Terus dia tanya, Mami pernah nggak datang sini buat laporan? Dia bilang, mana bukti laporannya? Oh gini, saya cerita, sudah saya buat laporan, yang satu piket, terus saya buat laporan sama siapa? Dia bilang, sama Polmas Laparan. Pak siapa namanya itu, Polmas Laparan Pak, lupa, pokoknya dua orang itu. Akhirnya dipanggil atasannya, suruh tegur anggotanya kan, yang tidak menulis laporan kita lah. Akhirnya di situ ulang buat laporan lagi. Kapan itu ulang? Hari Senin. Hari Senin buat laporan lagi. Sama itu hari Pak? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Senin buat laporan lagi sama Pak Haryanto, ditulis. Akhirnya kita dikasih bukti laporan juga lengkap sama orang tua itu kan, orang tuanya korban. Cuma pendamping ya, pendamping untuk melaporkan. Kita ditanya sama Pak Haryanto, gimana kejadiannya, kita juga kan belum tahu kronologinya. Terus disuruh jadi saksi, belum berani yang jadi saksi, cuma kalau saksi video ke pihak ketiga saya berani. Soalnya dikirimkan sama adiknya, pamannya korban ini kan, paman korban itu dikirim sama temannya.
Jadi viral lah videonya. Ya viral sudah semua, terus akhirnya dibuat laporan, disuruh kita cek di dokter, cek di sana diterima, nanti yang ngambil mungkin hari ini diambil sama Pak Suryanto hasilnya, surat keterangan visum lah, karena ini anak di bawah umur kan. Kasat Intel itu, nggih. Nah, kita tunggu, soalnya kan ini saya bilang ini korban kelas berapa? Saya jawab dia kelas 3 SMP. 3 SMP, akhirnya di bawah umurnya saya sebut. Terus ini pelakunya 4 orang, sebenarnya pelakunya 4 orang ini di dalam video berdasarkan kejadiannya sebenarnya di video itu sebenarnya ada, saya tembus cerita yang pelakunya ini sama-sama temannya lah. Umur korban berapa? Umur korban 16, kelas 3 kan. Nah, 16. Keseharian adik ini seperti apa sih Pak korbannya? Dia seperti apa? Sebenarnya yang kita tahu juga anak ini sebenarnya pendiam dia, tapi pendiam nggak tahu pendiam apa. Orang tuanya kan kebanyakan dia selalu bertani kan. Dia sering main-main lah di sana sama teman-temannya, sebenarnya kita tidak tahu, tapi pas kejadian ini akhirnya yang pamannya yang jadi tentara itu emosi kan. Walaupun seperti itu nggak usah seperti itu di apa namanya, dia candanya berlebihan, kayak diseret-seret kayak hewan, itu yang tidak diterima orang tua. Iya, mungkin ya kasih rokok pemaksaan itu. Ini di SMP pada umumnya Pak? Nah, SMP dia kan ditinggal sama orang tuanya, meninggal juga yang perempuan kan. Kalau perasaan kita ya merasa kita itu dihina-hina kan, walaupun mungkin dia salah, tapi tidak sewajarnya seperti itu kan. Tapi kalau salah, apa salahnya kira-kira? Ya itu yang belum kita tahu kan, apakah memang dia ikut minum atau gimana kan. Nah, itu juga. Tapi kalau memang dia ikut minum kan diajar, mungkin pasti dia yang ngajar kan, dia lebih dewasa kan. Tapi tidak sewajarnya ditarik terus di gitu-gitu kan sebenarnya harus disuruh dia pulang kalau memang seperti itu. Harapan pelunggu setelah masukin laporannya apa Pak? Sebenarnya orang tuanya kemarin ditanya, dia cuma kepingin tersangka-tersangka itu diproses hukum sampai di polsek aja, supaya ada efek jerah, jangan kelanjutannya, supaya ada efek jerah, karena masih juga kita mengingat dia juga ada hubungan keluarga juga kan. Iya, orang-orang sana kan ada hubungan keluarga juga kan, itu maunya supaya ada efek jerah lah, jangan ya pelajaran masyarakat gitu.